Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Kembali lagi kita di dalam program Sela yang terus kita saksikan untuk membangun dan akan terus memberikan kita kekuatan di dalam menghadapi hari-hari ini. Dan pada saat ini sebelum kita mau mendengar firman Tuhan dan menyembah Tuhan bersama, mari kita berdoa. Kita membuka program kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada dan Engkau selalu nyata dalam hidup kami. Apapun persoalan yang kami hadapi, masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami percaya bahwa selalu ada rencana dan rancangan Tuhan di balik semuanya yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar pada waktu kami menyembah Engkau, pada waktu kami belajar kebenaran firman-Mu, kami semakin diteguhkan dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku kuat saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku kuat saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya
Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, dalam beberapa minggu ini kita akan belajar tentang tema mujizat yang saya percaya akan terus memberikan kita kekuatan dari setiap firman yang disampaikan. Dan minggu lalu Pastor Benny sudah membagikan kepada setiap kita tentang mujizat di masa kesesakan. Ya, kita belajar bagaimana Yosafat mengambil satu keputusan di dalam hatinya di masa kesesakannya untuk mencari Tuhan. Dan kita sudah belajar bagaimana setiap kita bisa mengalami masalah, setiap kita bisa mengalami tekanan dalam kehidupan kita, tapi pada waktu kita mengambil satu keputusan untuk mencari Tuhan, kita percaya bahwa ada mujizat. Jadi masalah bukan sekedar jadi masalah buat kita, tetapi itu menjadi satu bahkan batu loncatan atau bisa jadi mujizat dalam kehidupan kita. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 3, bagaimana hal yang luar biasa terjadi, orang lumpuh disembuhkan. Ya, Bapak Ibu kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul 3, bagaimana cerita Petrus pada waktu dia datang ke bait Allah. Di situ dikatakan ada seorang yang lumpuh, ya, bahkan meminta-minta sedekah. Dia datang dan dia meminta mengharapkan sedekah dari Petrus dan Yohanes pada saat itu. Tapi dikatakan Petrus berkata demikian di ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi. Orang-orang takjub, mereka tercengang dengan apa yang terjadi, di mana orang tersebut, orang yang meminta-minta, orang yang bahkan lumpuh itu, ya, sudah bisa berjalan bahkan melompat-lompat memuji Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dikatakan tadi bahwa Petrus mengatakan kepada orang tersebut, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai, yang aku punya akan aku berikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Kita akan belajar tentang kuasa di dalam nama Yesus Bapak Ibu. Dan kita percaya bahwa sebagai orang yang percaya, kadang kita menganggap sepele, mungkin kita menganggap sesuatu yang biasa, ya, terlalu mungkin familiar, dan itu menjadi sesuatu yang biasa di dalam kehidupan kita, nama Yesus. Tapi kita mau melihat dengan jelas di sini bahwa ada kuasa yang luar biasa sewaktu kita menggunakan atau kita memakai nama Yesus di dalam seluruh kehidupan kita. Bukan hanya di dalam kita berdoa untuk orang sakit, tetapi di dalam segala area kehidupan kita. Pada waktu kita mengalami masalah, pada waktu kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita, pada waktu kita datang dan meminta di dalam nama Yesus, maka ada kuasa yang akan terjadi, yang benar-benar terjadi melalui nama yang luar biasa tersebut, yaitu nama Yesus. Mungkin kalau kita melihat nama Yesus itu sebagai nama yang penuh kuasa. Yesus diutus oleh Allah untuk tujuan di mana dia menjadi penyelamat, ya. Kalau diartikan sebenarnya nama Yesus itu bicara tentang Yahweh sebagai penyelamat. Dia yang menyelamatkan. Sama halnya seperti Yosua, bagaimana dia memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Ada kekuatan dan ada hal yang besar yang terjadi pada waktu kepemimpinannya. Demikian juga sebenarnya apa yang Tuhan kerjakan melalui nama Yesus itu hal yang besar, hal yang dahsyat. Ya, sepertinya umum Bapak Ibu, tetapi dikatakan di sini nama Yesus membedakan, yaitu nama Yesus dari Nazaret tersebut memiliki pribadi yang luar biasa. Bahkan dia melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat.
Jadi bukan sekedar potongan huruf demi huruf Yesus ya, tetapi ada arti di balik itunya, di balik nama tersebut, yaitu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Itu nyata di dalam nama Yesus. Jadi di dalam Kristus, di dalam Kolose bahkan dikatakan di dalam Kristus kepenuhan Allah itu nyata. Ya, kepenuhan Allah nyata di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada perkara yang besar terjadi. Ya, kalau kita melihat tadi bahwa orang yang lumpuh disembuhkan. Ya, orang tersebut mengharapkan Rasul Petrus untuk memberikan dia sedekah, untuk memberikan dia uang, untuk memberikan dia sesuatu yang secara jasmani dia bisa peroleh. Tetapi lebih daripada itu, lebih dari dia dapatkan uang, lebih dari dia dapatkan sedekah. Firman Tuhan berkata bahwa pada waktu Rasul Petrus berkata bahwa di dalam nama Yesus orang Nazaret tersebut, pada waktu itu setelah dia mengatakan berjalanlah, maka apa yang terjadi? Orang tersebut berjalan. Ada mujizat yang terjadi. Dia mulai berjalan dan dia mulai bahkan melompat-lompat memuji Allah. Dan bukan saja di situ Bapak Ibu, orang-orang di sekitarnya bisa melihat, orang-orang di sekitarnya bisa merasakan bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana perkara yang besar terjadi dalam kehidupan orang tersebut. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa nama Yesus itu berkuasa dan sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan setiap kita. Jadi Bapak Ibu sebagai orang percaya, mari kita sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa ada kuasa yang dapat mengalir dalam kehidupan kita melalui nama Yesus. Bahkan firman Tuhan katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Ada kuasa, ada tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Setiap kita yang percaya kepada nama Yesus, setiap kita yang percaya kepada Yesus, pada waktu kita mulai mendoakan orang lain, pada waktu kita mulai bahkan mengusir setan demi nama Yesus, ada kuasa yang besar terjadi. Bukan karena kita Bapak Ibu, bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan nama Yesus yang penuh dengan kuasa tersebut. Demi nama Yesus, bahkan kita percaya bahwa perkara-perkara yang sulit dalam kehidupan kita, nama Yesus memberikan kita kekuatan. Di dalam Yohanes dikatakan, Yohanes 16 ayat 23, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Firman Tuhan katakan bahwa pada waktu kita meminta di dalam nama Yesus, dikatakan Bapa akan memberikan. Bapa akan memberikan pada waktu kita meminta di dalam nama Yesus. Jadi apa yang ada pada kita, nama Yesus Bapak Ibu, nama Yesus yang penuh dengan kuasa. Pada waktu kita meminta apapun yang saat ini kita sedang gumulkan. Kita mungkin punya masalah di dalam finansial pada saat ini. Mari kita minta di dalam nama Yesus. Kita punya masalah di dalam pekerjaan. Mari kita minta di dalam nama Yesus. Bahwa nama Yesus penuh kuasa untuk membuka jalan-jalan bagi kita. Untuk memberikan arahan, memberikan bahkan hikmat bagi setiap kita. Untuk setiap apa yang akan kita kerjakan, untuk setiap apa yang akan kita lakukan. Meminta di dalam nama Yesus. Ada kuasa yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, jangan kita menganggap remeh nama Yesus. Jangan kita menganggap hal yang biasa. Amin. Tetapi mari kita lihat bahwa ada kuasa yang besar. Sewaktu kita memperkatakan segala sesuatu
di dalam nama Yesus. Bahkan di dalam doa-doa kita, pada waktu kita berdoa, pada waktu kita meminta, kita mengundang Tuhan di dalam kuasa-Nya, bahwa kita meyakini Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Tuhan menjawab doa-doa kita karena nama Yesus itu memiliki otoritas, nama Yesus memiliki kuasa yang besar. Kita meminta karena kita tahu Dia adalah Allah yang sungguh baik. Dia adalah Allah bahkan yang tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi kita meminta bukan karena untuk memuaskan keinginan kita Bapak Ibu. Tetapi kita meminta dengan iman karena kita tahu bahwa pada waktu Tuhan menjawab doa kita, itu bukan hanya buat kita saja. Tetapi melalui kejadian Tuhan memberkati kita, Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan melakukan mujizat. Orang pun dapat melihatnya dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Jadi kita percaya Bapak Ibu bahwa apa yang ada pada kita saat ini, mungkin kita tidak punya emas dan perak yang kita bisa bagikan, yang kita bisa berikan kepada orang lain. Tapi kita punya nama Yesus, nama yang penuh dengan kuasa. Yahweh penyelamat itu akan bekerja dengan luar biasa melalui kehidupan kita, melalui setiap doa-doa yang kita naikkan, melalui setiap seruan-seruan yang kita naikkan. Jadi saya percaya bahwa dari setiap perkara-perkara yang kecil sekalipun, waktu kita datang dengan nama Yesus, maka ada kuasa yang mengalir. Percaya Bapak Ibu, pada waktu kita menumpangkan tangan pada orang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Sering terjadi sama kita Bapak Ibu ya, pada waktu kita mungkin sakit, anak kita sakit, yang terpikirkan langsung adalah mana obatnya, mana dokternya ya. Tidak ada yang salah dengan obat, tidak ada yang salah dengan kita ke rumah sakit atau periksa ke dokter Bapak Ibu. Tetapi sering kita lupa bahwa kita memiliki pribadi yang luar biasa, nama Yesus, yang seharusnya kita pergunakan, kita pakai ya, yang menjadi prioritas utama. Dalam nama Yesus anakku sembuh, dalam nama Yesus orang tuaku dipulihkan, dalam nama Yesus. Jadi nama Yesus adalah nama yang penuh dengan kuasa. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang percaya, apa yang kita punyai, kita memiliki nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk nama Yesus. Nama yang penuh dengan kuasa, yang Kau sendiri berikan bagi setiap kami. Sebagai orang percaya, kami memiliki nama Yesus, nama yang berkuasa. Dan oleh sebab itu kami berdoa Tuhan untuk setiap kami, jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan. Setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa biar kami disadarkan Tuhan, untuk kami memakai nama-Mu Tuhan. Di setiap doa-doa kami, di setiap apapun yang kami lakukan, kami kerjakan. Pada waktu kami memakainya di dalam nama Yesus, kami percaya ada kuasa yang besar, ada kuasa yang dahsyat yang akan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, memberkati setiap jemaat-Mu. Kami percaya di dalam bulan-bulan ini, bahkan di waktu-waktu yang akan terus Kau kerjakan di musim-musim yang baru, kami percaya mujizat demi mujizat terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.